Surat yang dikirimkan oleh Srila Prabhupada yang dituliskan oleh muridnya Prajibnya ditujukan kepada Bhagawan Sri Satya Sai Baba untuk menyanggah segala pernyataan yang termuat dalam majalah Blitz. Dear Sai Baba, baru-baru ini di koran Blitz yang diterbitkan pada berikan tanggalnya, kami terkejut menemukan satu artikel yang berjudul Tuhan adalah orang India dan Anda telah mengklaim menjadi inkarnasi Tuhan untuk menyelamatkan masyarakat manusia. Atas dasar apa klaim Anda sebagai inkarnasi Tuhan? Dan apa yang telah Anda lakukan untuk menyelamatkan masyarakat manusia? Maukah Anda menjelaskan untuk pencerahan kami atau banyak dari kita? Ini adalah video tentang opini, analisa, dan sudut pandang yang kemungkinan bisa sama atau bahkan jauh berbeda dari apa yang Anda pikirkan. Maka, hargai perbedaan dan silahkan tulis sudut pandang Anda di kolom komentar. Om Swastiastu, Om Sri Sai Ram. Baik, setelah di video kemarin kita coba untuk mengupas beberapa bagian dari tulisan Mr. Karandia, seorang wartawan senior dari majalah Blitz, yang kemudian begitu populer, begitu di blow up hingga menjangkau negara-negara Eropa bahkan juga Amerika, dan tulisan tersebut yang terekspos dengan sangat luas hingga sampai juga kepada murid Srila Prabhupada yang juga mendengar hal tersebut, menanyakan hal ini kepada gurunya untuk meminta klarifikasi. Yang transkrip percakapan mereka kira-kira kita akan coba lihat sekarang perbincangan mereka. Jadi saya ambil artikel ini dari web Hari Krishna. Kira-kira seperti ini. Nah, ketika itu Prajibnya membawa dan menunjukkan sebuah tabloid mingguan Blitz yang booming tentang investigasinya mengungkap kebenaran tentang Bhagawan Sri Satya Sai Baba, yang pada akhirnya membawa sang jurnalis pada kesimpulan bahwa God lives in India. God is in Indian. Yang intinya, sang jurnalis mengakui dan telah membuktikan bahwa Bhagawan Sri Satya Sai Baba adalah benar seorang awatara. Tulisan ini kemudian akhirnya sampai juga pada Srila Prabhupada. Pada kesempatan tersebut, Prajibnya menemui Srila Prabhupada dan bertanya, Swami, Tuhan adalah orang India di Puttaparthi. Tuhan adalah seorang India, awatara saat ini di zaman Kali. Kemudian Prabhupada berkata, Puttaparthi, apa itu? Puttaparthi itu sebuah desa yang ada di distrik Andhra Pradesh. Awatara ini katanya akan mengambil wujud sebagai Trinitas Sai, sebagai Shirdi Sai Baba, Satya Sai Baba, dan juga Prema Sai Baba. Inkarnasi yang kedua ini dari tiga Trinitas, yakni Bhagawan Satya Sai Baba menegaskan dalam wawancara bahwa dalam awatara saya saat ini, saya datang dengan kekuatan penuh dari Tuhan yang tak berbentuk untuk menyelamatkan umat manusia. Prabhupada berkata, jadi kepada siapa kita akan menyampaikan surat ini? Ya, terserah kita mau kirim kemana untuk diterbitkan, ke redaksi majalah ini atau ke majalah yang lain. Prabhupada, dia berkata bahwa aku, Satya Sai Baba, maksudnya adalah awatara. Jadi karena itu surat ini harus kita tujukan kepadanya. Dia berkata, jadi alamat untuk Satya Sai Baba di mana? Di Bombay? Tidak, dia tinggal di Puttaparthi atau di Bangalore. Puttaparthi seperti apa itu? Di mana? Itu desa kecil, kata Prajibnya memperjelas. Oh, kantor pos yang dekat dengan Puttaparthi. Dan itu di mana? Di Bangalore? Itu di Andhra Pradesh, jawab Prajibna. Andhra. Oke, kalau begitu tulis. Dear Sai Baba, baru-baru ini di koran Blitz yang diterbitkan pada, berikan tanggal berapa itu diterbitkan. Kami terkejut menemukan satu artikel yang berjudul Tuhan adalah orang India. Dan di sana Anda telah mengklaim menjadi inkarnasi Tuhan untuk menyelamatkan masyarakat manusia. Atas dasar apa klaim Anda sebagai inkarnasi Tuhan? Dan apa yang telah Anda lakukan untuk menyelamatkan masyarakat manusia? Maukah Anda menjelaskan untuk pencerahan kami?
atau banyak dari kami. Kami telah mendapatkan daftar inkarnasi yang tercatat dalam kitab suci Weda dan aktivitasnya masing-masing juga. Jadi, di mana catatan dalam kitab suci Weda tentang kemunculan Anda sebagai inkarnasi? Inkarnasi Sri Krishna sepenuhnya dijelaskan dalam Srimad Bhagavatam, penjelasan atau pemberian Tuhan Krishna. Apa yang seharusnya? Dijawab oleh Prajunya. Penjelasan Tuhan Krishna. Mungkin ada begitu banyak, tetapi saya bermaksud mengatakan bahwa Tuhan Krishna adalah inkarnasi, jadi awatara tatwa. Jadi apa bahasa Inggrisnya? Awatara? Rajumnya menjawab, inkarnasi atau kualitas menjadi penjelmaan, tapi itu bukan Tuhan. Kualitas menjadi penjelmaan, bukanlah yang paling harfiah adalah penjelmaan. Kemudian Prabhupada menjelaskan, ini kan proses ketika Prajunya disuruh untuk menyanggah, membuat tulisan, membuat surat kepada Bhagawan Sri Satya Sai Baba atas artikel yang muncul di majalah Blitz yang disampaikan, didiskusikan dengan gurunya, yakni Srila Prabhupada. Kemudian Prabhupada menjawab, oleh karena itu katakanlah, inkarnasi Sri Krishna sepenuhnya dijelaskan dalam Srimad Bhagavatam. Demikian pula inkarnasi Tuhan Ramachandra atau inkarnasi Sang Buddha, inkarnasi Tuhan Chaitanya Mahaprabhu. Kami telah mendapatkan informasi lengkap dalam literatur Weda. Inkarnasi Tuhan Rama, inkarnasi Tuhan Buddha, itu maksudnya. Itu pertanyaan dari Prajunya. Terus Prabhupada menambahkan, Sri Chaitanya Mahaprabhu juga. Oh, demikian. Kemudian Prabhupada melanjutkan, di manakah inkarnasimu digambarkan? Maukah engkau memberikan referensi? Siapapun bisa mengatakan seperti yang Anda katakan, bahwa yang satu adalah inkarnasi, seperti yang telah menjadi mode saat ini. Tetapi apakah klaim itu hanya merupakan bukti seseorang menjadi inkarnasi? Beberapa klaim tidak sah seperti itu untuk menjadi inkarnasi, tentu saja konyol. Kemudian Prabhupada berpikir lagi seperti pikir mikir. Rajumnya melanjutkan, klaim tidak sah seseorang menjadi inkarnasi. Benar konyol. Maka Anda telah mengklaim untuk mengambilnya. Apa yang dia tulis selanjutnya? Dalam awatara saya saat ini, saya datang dengan kekuatan penuh dari Tuhan yang tak berbentuk untuk menyelamatkan umat manusia. Jadi Anda telah mengklaim apa itu? Sekali lagi membacanya. Saya datang membawa segenap kekuatan Tuhan yang tak berbentuk untuk menyelamatkan umat manusia. Dan demikian pernyataan Bhagawan Sri Satya Sai Baba di majalah Blitz yang kemudian diulang lagi pernyataan yang ingin ditanggapi oleh Srila Prabhupada. Tanggapan pertama yang diberikan oleh Srila Prabhupada yakni pertanyaan yang biasa, sudah famous sekali. Saya sudah sering sekali mendengar hal ini dari beberapa pengikut sampradaya kesadaran Krishna yang mempertanyakan hal seperti ini. Mirip sekali dengan yang disampaikan oleh Prabhupada dalam tulisannya, dalam surat yang akan dikirim kepada Bhagawan Sri Satya Sai Baba, yang mengatakan bahwa inkarnasi daripada Sri Krishna atau Sri Ramachandra dan berbagai awatara tersebut jelas saya bisa temukan dalam literatur Weda yang bernama Srimad Bhagavatam. Lantas, dalam referensi apa Anda berani mengklaim diri sebagai seorang awatara? Ya, kira-kira seperti itu. Sehingga apa yang disampaikan oleh Prabhupada yang menjadi ketidakpercayaannya ini kemudian di-copy paste oleh para pengikutnya, dan bahasanya pun di-copy paste sedemikian. Di mana dalam kesusastraan Weda kita temukan nama Bhagawan Sri Satya Sai Baba muncul, sedangkan inkarnasi Tuhan yang lain itu jelas tertera dalam Srimad Bhagavatam. Kira-kira itu hal pertama yang coba kita garis bawahi dulu ya. Oke, kita lanjut. Ketika Prajunya membacakan kembali pernyataan Bhagawan Sri Satya Sai Baba, yakni saya datang membawa segenap kekuatan Tuhan yang tak berbentuk untuk menyelamatkan umat manusia, Prabhupada menjawab, jadi Anda telah mengaku mengambil wujud dari Tuhan yang tidak berbentuk, tetapi kita melihat dalam Bhagawan kita bahwa Tuhan tidak pernah tanpa bentuk. Temukan syair ini, Avyaktam yaktin apanam manyati mam abudahaya Abuddhayaha. Ini Prajunya menyitir
Bhagavad Gita bab 7 sloka 24. Avyaktam tim apa namanya Imam Abudaya Param bawam ajanantu mama wyayam anutanmam. Orang-orang yang tidak berakal, orang-orang bodoh yang tidak mengenalku, mengira bahwa aku telah mengambil bentuk dari kepribadian ini. Karena pengetahuan mereka yang kecil, mereka tidak mengetahui sifatku yang lebih tinggi, yang tidak berubah dan tertinggi. Itu adalah terjemahan dan tafsir yang diberikan oleh Srila Prabhupada yang menyatakan bahwa orang-orang yang tidak berakal saja yang tidak mengenalku bahwa aku telah mengambil bentuk dan kepribadian ini karena pengetahuan mereka yang kecil. Itu terjemahan dari Bhagavad Gita bab 7 sloka 24 yang dibuat oleh Srila Prabhupada dalam Bhagavad Gita Eskitis. Kenapa saya mengatakan demikian? Nanti kita lihat di bagian akhir ya, karena ini ada beberapa kontroversi terjemahan dan tafsiran yang sungguh berbeda dari beberapa versi Bhagavad Gita yang lain. Kemudian Rajumnya melanjutkan, mereka yang menyembah para dewa telah digambarkan sebagai orang-orang yang kurang cerdas, dan di sini para impersonalis atau yang tidak mengakui Tuhan sebagai sebuah kepribadian digambarkan dengan cara yang sama. Sri Krishna dalam bentuk pribadinya di sini berbicara di hadapan Arjuna, dan masih karena ketidaktahuan para impersonalis berpendapat bahwa Tuhan yang Maha Esa akhirnya tidak memiliki bentuk. Yamanucarya, seorang penyembah agung Tuhan dalam garis perguruan Sri Ramanujacarya, telah menulis dua syair yang sangat tepat berhubungan dengan hal ini. Dia berkata, "Ya Tuhanku, para penyembah seperti Vyasa, Dewa, dan Narada mengetahui bahwa Engkau adalah kepribadian Tuhan yang Maha Esa. Dengan memahami berbagai literatur Weda, seseorang dapat mengetahui karakteristikmu, wujud dan aktivitasmu, dan dengan demikian dia dapat memahami bahwa Engkau adalah personalitas tertinggi Tuhan yang Maha Esa. Tetapi mereka yang berada dalam sifat nafsu dan kebodohan, setan atau orang-orang yang bukan penyembah tidak dapat memahamimu. Mereka tidak dapat memahamimu. Betapapun ahlinya orang-orang yang bukan penyembah seperti itu dalam membahas Vedanta dan Upanishad serta kitab-kitab Weda lainnya secara teratur. Tidak mungkin bagi mereka untuk memahami personalitas Tuhan yang Maha Esa. Dalam Brahma Samhita dinyatakan bahwa personalitas Tuhan yang Maha Esa tidak dapat dipahami hanya dengan mempelajari literatur Vedanta. Hanya dengan rahmat Tuhan yang Maha Esa, kepribadian Tuhan yang Maha Esa dapat diketahui. Oleh karena itu, dalam syair ini dinyatakan dengan jelas bahwa bukan hanya para penyembah para dewa yang kurang cerdas, tetapi mereka juga bukan penyembah yang terlihat dalam Vedanta dan hanya berspekulasi tentang sastra-sastra Weda. Itu pemaknaan penjelasan yang diberikan oleh Prabhupada tentang Bhagavad Gita bab 7 sloka 24 ini, bahwa orang-orang impersonalis, orang-orang yang tidak mengakui bahwa Tuhan itu adalah sebuah individual, sebuah personalitas, itu dikatakan sebagai orang-orang yang kurang cerdas, bahkan dengan bahasa yang tidak mengenakan dikatakan sebagai setan-setan yang tidak berpengetahuan. Oke, Prabhupada melanjutkan, Anda bisa menyerah pada kutipan Yamanucarya itu. Apa yang telah Anda tulis? Anda bisa menyerah pada kutipan Yamanucarya itu. Apa yang Anda tulis? Tanya Prabhupada kepada muridnya. Sejauh ini semuanya atau hanya satu kata? Apa yang telah engkau tulis? Dear Sai Baba, baru-baru ini tidak. Terakhir apa yang engkau tulis? Rajuna melanjutkan setelah ditanya demikian oleh Srila Prabhupada. Inkarnasi Tuhan Rama, inkarnasi Sang Buddha, inkarnasi Tuhan Chaitanya, kami telah mendapat informasi lengkap dari kitab suci Weda, di mana inkarnasi Anda dijelaskan. Maukah Anda memberikan referensi? Siapapun dapat mengatakan seperti apa yang Anda katakan, itu adalah inkarnasi, seperti yang telah menjadi mode saat ini. Tetapi apakah klaim itu hanya bukti seorang menjadi inkarnasi? Klaim tidak sah tentang seseorang menjadi inkarnasi tentu saja konyol. Kemudian Anda mengklaim mengambil bentuk Tuhan yang tidak berbentuk, tetapi kami lihat dalam Bhagavad Gita bahwa Tuhan tidak pernah tanpa bentuk. Kemudian Prabhupada mendikte lagi, hanya orang-orang bajingan dan kelas manusia yang kurang cerdas yang berpikir bahwa Tuhan tidak berbentuk, dan ketika dia menjelma, dia mengambil bentuk tertentu. Dalam hubungan ini, sebuah syair dari Yamanucarya dapat dikutip sebagai berikut. Anda telah mengutip Bhagavad Gita. Kutipan itu yang mana?
Kemudian Prajunya menjawab, ya, di sini tidak disebutkan bahasa Sanskrit dari syair Yamadicharya itu. Tidak. Dalam Bhagavad Gita dikatakan apa yang telah Anda tulis tadi. Oh, kita dapat menempatkan bahasa Sanskerta. Alyaktam yoktim apanam. Prabhupada lagi menjawab, tidak. Apa yang engkau tulis barusan di sini. Prajunya berkata, klaim yang tidak sah tentang penjelmaan seseorang, maka Anda telah mengaku mengambil bentuk Tuhan yang tidak berbentuk. Tetapi kita melihat dalam Bhagavad Gita, ya, hal tersebutlah yang harus kau kutip. Prajunya ketika menulis, kan disampaikan oleh Srila Prabhupada, kemudian apa yang dikatakan oleh Prabhupada, beberapa bagiannya, poin-poinnya dicatat dulu, diringkas, sehingga ada diskusi demikian. Saya tidak membingungkan, karena ini saya langsung mengambil seperti seorang dalang antara Prajunya dan juga Srila Prabhupada dengan bahasa dan intonasi yang tidak berbeda, jadi mungkin akan sedikit membingungkan. Tetapi nanti di bagian akhir saya coba akan jelaskan, coba akan rangkai garis besar dari surat yang dikirimkan, surat yang ditulis oleh Prajunya dengan apa yang disampaikan oleh Srila Prabhupada kepada Bhagawan Sri Satya Sai Baba. Oke, kita kembali. Prajunya bertanya, ya, jadi Bhagavad Gita bab 7 sloka 24 Sanskerta dan terjemahannya. Tetapi kita melihat dalam Bhagavad Gita, coba baca, kata Prabhupada. Orang-orang yang tidak berakal, yang tidak mengenalku, mengira bahwa aku telah mengambil bentuk dan kepribadian ini karena pengetahuan mereka yang kecil. Mereka tidak mengetahui sifatku yang lebih tinggi, yang tidak berubah dan tertinggi, bahwa Tuhan tidak pernah berbentuk. Hanya kaum bajingan dan kelas manusia yang kurang cerdas yang berpikir bahwa Tuhan tidak berbentuk, dan ketika dia menjelma, dia mengambil bentuk tertentu. Dalam hubungan ini, sebuah ayat dari Yamadicharya dapat dikutip sebagai berikut. Jadi apa kutipan Yamadicharya tersebut? Arjuna melanjutkan, ya Tuhanku, para penyembah seperti ini, seperti Vyasa, Dewa, dan Narada mengetahui bahwa engkau adalah personalitas Tuhan yang Maha Esa. Dengan memahami berbagai literatur Weda, seseorang dapat mengetahui karakteristikmu, wujudmu, dan aktivitasmu. Dan dengan demikian, ia dapat memahami bahwa engkau adalah kepribadian Tuhan yang Maha Esa. Oke, Anda harus mengutip ayat itu dan juga artinya, kata Prabhupada. Tapi bahasa Sanskerta tidak diberikan di sini. Bahasa Sanskertanya ada di mana? Tidak, tapi syair dari Yamunacharya ini maksudnya. Kemudian Prabhupada menjawab, oh, Anda akan menemukannya kutipan bahasa Sanskertanya dalam Caitanya Caritamrita. Oh, tempatnya yang mana? Tanya Prajunya. Dalam Adilila, tam itu dimulai dengan kata tam. Anda bisa mengetahuinya. Panggil dia. Bel berbunyi. Kemudian baca ayat Sanskertanya. Prajunya kemudian mengambil buku tersebut dan mengambil tidak. Ini tidak dikutip di sini. Tam paribawita, yang seperti itu. Saya ingat ada sebuah ayat yang berbunyi demikian, kata Prabhupada. Ya, untuk Adilila, di mana indeks ayatnya? Ayat yang mana itu? Jika Anda memberi saya ayat itu, saya mungkin bisa Prajunya. Ini dimulai dengan kata tam paribawita. Tam paribawita. Anda dapat membawanya ke sini? Kemudian Prajunya. Jadi kutipan itu berlanjut, tetapi mereka yang dalam sifat nafsu dan ketidaktahuan, para iblis yang bukan penyembah, tidak dapat memahamimu. Mereka tidak dapat memahamimu. Betapapun ahlinya orang-orang yang bukan penyembah itu dalam membahas Vedanta dan Upanishad dan kesusastraan Weda lainnya. Tidaklah demikian. Tidaklah mungkin bagi mereka untuk memahami kepribadian Tuhan yang Maha Esa. Kemudian Prabhupada menjawab, jadi dalam hubungan ini pernyataan Bhagavatam sangat penting. Brahmeti parameti Bhagavatam iti adyate. Srimad Bhagavatam skanda 1 bab 2 sloka 11. Brahman tidak bersifat pribadi. Para Mahatma terlokalisasi dan Bhagavan adalah kepribadian Tuhan yang Maha Esa. Kepribadian Tuhan yang Maha Esa. Pradyumna, Brahman adalah impersonal. Dijawab kembali oleh Prabhupada. Brahman tidak bersifat pribadi, bukan? Para Mahatma terlokalisasi dan Bhagavan adalah kepribadian Tuhan yang Maha Esa. Ketika Arjuna memahami Krishna setelah mendengar Bhagavan Gita, dia berbicara kepada Krishna sebagai berikut. Silakan kutip ini dalam suratnya. Param Brahma, Param Jama, itu tersebut dalam Bhagavan Gita bab 10 sloka 12. Temukan, cari tahu di buku. Kemudian Pradyumna melanjutkan.
Param Brahma Param Dhamma Pavitram Paramam Bawam Purusam Aswatan Divyam Adidevyam Ajam Vibhum. Itu tersebut dalam Bhagavad Gita bab 10 sloka 12. Prabhupada kemudian berkata, Purusam Aswatam. Ya, Purusam Aswatam Divyam. Divyam. Jadi di sini Arjuna menyebut Krishna sebagai Aswatam Purusam, personalitas Tuhan Yang Maha Esa untuk selama-lamanya. Tidak pernah diakui bahwa Tuhan Yang Maha Esa pada mulanya adalah impersonal atau tidak berbentuk atau Purusam. Saya telah menjelaskan Purusam. Ya, apa yang Anda tulis? Rajimnya menjawab, ketika Arjuna memahami Krishna setelah mendengar Bhagavad Gita, dia menyapa Krishna sebagai berikut. Param Brahma Param Dhamma, yang tersebut dalam Bhagavad Gita bab 10 sloka 12. Di sini Krishna berbicara. Di sini Arjuna menyebut Krishna sebagai Aswatam Purusam atau personalitas Tuhan Yang Maha Esa yang tetap. Tidak pernah diakui sebelumnya bahwa Tuhan Yang Maha Esa pada mulanya tidak bersifat pribadi atau impersonal. Prabhupada. Kemudian Anda membaca syair-syair lainnya. Param, yang itu coba lanjutkan katanya. Kemudian Prajumnya melanjutkan lagi. Param Brahma Param Dhamma Pavitram Paramam Bawam Purusam Aswatam Divyam Adidewam Ajam Vibhum. Next, lalu Prajumnya Puspam Ayah Sarwe Dewarsir Naradastata. Anda harus mengutip sloka ini juga. Kemudian coba baca terjemahan. Tidak, bahwa Anda harus memberikan kutipan itu. Lalu apa ayat selanjutnya? Kemudian Prajna melanjutkan, Wakum arhasi aisena divyam ki atma wibutaya yabir wibutir lokam imam swivyapya tatasi. Tolong beritahu saya secara rinci tentang keilahian Anda. Tidak apa-apa, kata Prabhupada. Lanjut. Kemudian Prabhupada berkata, Katam widyam aham yogim tuam sada paricatyayam kesu cabawesu cincyo si bhagawan maya. Bagaimana saya harus bermeditasi kepada Anda? Prabhupada kemudian melanjutkan, Wistarenat mano yogam vibutim cajanardana buyah katya tiptepi watu nasti saya mritam. Ceritakanlah kepadaku secara rinci, O Janardana, tentang keagungan dan keagunganmu, karena aku tidak pernah bosan untuk mendengarnya. Kemudian Prabhupada berkata lagi, intinya adalah bahwa kepribadian Anda tidak dapat dipahami tanpa belas kasihan Anda. Di sana juga ada sebuah ayat, Pustuam Ayah Sarwe. Coba cari tahu ayat ini. Oke, kita skip aja ini. Prabhupada, Pustuam Ayah, Anda baru saja membacanya. Ya, kata Prajutnya. Ahustuam Ayah Sarwe Dewar Sirnaradastata Asitu Dewalu Yasa Swayam Caiwa Prawisini. Prabhupada berkata, syair berikutnya, Sarwam etatan mani yamam awadasi kesawa nahi te bagawam yaktim widur dewana dawana. Yaktam? Tanya Prabhupada. Kemudian Prabhupada berjawab, Yaktim nahi bagawan yaktim widur dewa na dewana. Oh Krishna, aku sepenuhnya menerima sebagai kebenaran semua yang telah Engkau sampaikan kepadaku, baik para dewa maupun setan, ya Tuhan. Tidak akan pernah mengetahui tentang kepribadianmu. Ya, sloka itu yang harus Anda kutip, kata Prabhupada. Oh, katanya, Avyaktam ewat manat manam weta tuam purusotama butuh bawana butesa dewa jagat pati. Kemudian murid yang lain hari suri. Prabhupada, di sini tidak ada indeks dalam di lila manapun dalam Caitanya Charitamrita. Prabhupada kemudian ada, tetapi mungkin hilang. Prabhupada menjawab, saya punya versi bahasa Bengali. Semua acarya mengatakan bahwa kepribadian meskipun ada begitu banyak bukti di sastra dan orang-orang yang berwenang, tetap saja para bajingan itu tidak dapat mengerti. Jadi inilah ayat lainnya. Ahus tuam ayat sarwi, kata Prabhupada. Kemudian Prajubnya melanjutkan. Jadi apakah Saudara Prabhupada, guru saya ingin mengutip ayat ini? Prabhupada berkata, ya, Anda harus mengutipnya. Kemudian Prajubnya menegaskan atau mengkonfirmasi lagi. Sarwam etam tam mani yamam wadasike sawa nahite bagawan yaktip widur dewa nadanawa. Prabhupada mendikte kembali.
Jika seseorang harus menerima pernyataan Krishna, personalitas tertinggi Tuhan Yang Maha Esa, bagaimana dia pada mulanya adalah purusa atau pribadi, Brahman impersonal adalah perluasan pancaran sinar tubuh pribadinya, persis seperti sinar matahari adalah perluasan sinar dewa matahari atau Viwaswan. Viwaswan adalah seseorang yang berada di dalam bola matahari, dan Krishna juga adalah seseorang yang berbicara tentang filosofi Bhagavad Gita jauh-jauh hari sebelumnya, bertahun-tahun sebelum beliau berbicara hal yang sama kepada Arjuna. Imam Viwaswati Yogam Prokwam Aham Awiyawyam, Bhagavad Gita bab 4 sloka 1. Oleh karena itu kesimpulannya adalah bahwa pada mulanya Tuhan selalu berupa pribadi. Brahman impersonal adalah ekspansi dari Tuhan pribadi. Dengan kata lain, Tuhan yang personal bukan dari Brahman yang impersonal, tetapi Brahman yang impersonal berasal dari Tuhan yang personal. Hal itu ditegaskan dalam Bhagavad Gita sebagai berikut. Oke, Prabhupada, Brahman yang tidak berpribadi sedang bersandar pada Tuhan yang berpribadi, persis seperti cahaya yang menyinari bola lampu, bukan berarti bohlam tersebut bertumpu pada lampu yang menyala. Oke, persis seperti iluminasi cahaya sedang beristirahat pada bohlam listrik, bukan bohlam yang bertumpu pada iluminasi. Selain itu, kita belajar dari Bhagavad Gita bab kedua, temukan syair itu, bukan karena kita. Nati ewaham, ya. Nati ewaham jatu nasam natuam mimi jana dipa na caiwa na bawisyama sarwi wayam atah param. Tidak pernah ada waktu ketika saya, Anda, atau semua raja ini di masa depan tidak akan ada di antara kita yang berhenti untuk ada. Ya, Prabhupada berkata, jadi Krishna secara pribadi telah mengatakan kepada Arjuna bahwa di masa lampau ia adalah seorang manusia. Jadi Krishna secara pribadi, pertanyaan selanjutnya, tidak. Ya, Krishna secara pribadi berkata kepada Arjuna bahwa keduanya ada di masa lampau sebagai pribadi dan mereka akan tetap menjadi pribadi di masa yang akan datang. Keduanya ada di masa lalu sebagai pribadi dan keduanya akan tetap ada. Prabhupada berkata, tetaplah sebagai pribadi di masa depan. Jadi tanpa mengetahui semua pengetahuan ini, seorang Buddha atau yang bodoh menerima inkarnasi Tuhan sebagai datang dari peniru. Awajanan Kimam Buddha Manusim Tanuk Asritam tersebut dalam Bhagavad Gita bab 9 sloka 11. Di bawah judul ini Anda telah membuktikan diri Anda untuk menjadi seorang Buddha yang sangat bodoh, kata Srila Prabhupada untuk mencerca Bhagawan Sri Satya Sai Baba dalam tulisannya. Di sini Anda telah membuktikan diri Anda sebagai seorang yang Buddha, seorang yang bodoh, dan bagaimana Buddha atau keledai bisa menjadi inkarnasi Tuhan. Lalu dibaca lagi tablet blitz itu satu demi satu ya, untuk mencari-cari pernyataan Bhagawan Sri Satya Sai Baba yang dikatakan atau menurut Srila Prabhupada itu adalah pernyataan dari seorang yang Buddha. Muda itu bodoh. Awajanan Imam Buddha itu. Muda artinya bodoh, orang yang tidak berpengetahuan. Jadi dalam hal ini Srila Prabhupada mengklaim itu pernyataan Bhagawan Sri Satya Sai Baba itu adalah sesuatu yang konyol dan sangat bodoh. Raja kemudian, ini adalah akhir dari kutipannya dan kemudian editor, penulis yang berbicara. Ini mungkin tampak sebagai klaim yang luar biasa kontroversial bagi mereka yang tidak terbiasa dengan kedalaman spiritual filsafat agama Hindu. Yang terakhir ini sepenuhnya menerima konsep awatara yang secara luas berarti turunnya prinsip ketuhanan ke dalam urusan manusia. Dalam Bhagavad Gita, Tuhan Krishna campur tangan untuk mengatakan, bukan, itu bahasa milik editor, kata Prabhupada. Ya, itu milik editor. Dalam Bhagavad Gita, Tuhan Krishna campur tangan untuk menyelamatkan umat manusia dari kekuatan jahat. Purana mempersonifikasikan bumi, ibu sebagai mengerang di bawah beban yang sama untuk memohon pertolongan Tuhan. Kemudian menuju solusi bla 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 dan selanjutnya ya. Apa itu? Dikotomi. Dicot? Kata Sri Prabhupada, tanya Prabhupada. Raja menjawab, dikotomi berarti semacam pembedaan. Untuk membuat pembedaan, dia mengatakan dikotomi yang diciptakan oleh pemikiran barat antara Tuhan dan manusia, purusa dan dewa. Perbedaan atau analisis perbedaan jika ada dalam kitab, tidak ada dalam kitab suci India. Kenapa tidak? Tanya Prabhupada. Sedikit besar juga menerima pernyataan dari
apa yang ditulis dalam majalah Blitz dari pernyataan Bhagawan Sri Satya Sai Baba, bahwasanya tidak ada dikotomi atau perbedaan antara manusia dan Tuhan. Kemudian Prabhupada bilang, kenapa tidak? Yang menetapkan pernyataan Tuhan dalam manusia dan Tuhan sebagai dasar agama, seperti yang disampaikan oleh Sai Baba, kata Prajibya. Kemudian Prabhupada menjawab, ini adalah kejahatan yang lainnya. Tuhan selalu berbeda dari manusia. Lantas bagaimana Sai Baba mengatakan bahwa tidak ada dikotomi atau perbedaan antara manusia dengan Tuhan? Kemudian Prajibya melanjutkan, Sai Baba juga mengutip, dia juga berkata langsung bahwa apa yang dia katakan? Tanya Prabhupada. Sekarang ini kutipannya, Baba mempersonifikasikan filosofi ini. Seperti yang dia katakan kepada saya, Tuhan adalah manusia dan manusia adalah Tuhan. Kita semua memiliki sesuatu dari Tuhan, percikan ilahi. Di dalam diri kita semua manusia adalah ilahi. Seperti saya dengan roh yang diwujudkan dalam daging manusia dan tulang. Satu-satunya perbedaan adalah bahwa mereka tidak menyadari keilahian ini. Itu pernyataan yang dikutip dalam majalah Blitz yang kemudian dibacakan oleh Prajibya pada Srila Prabhupada. Jadi Prabhupada bertanya, di sini dia berkata misi dari Awatara saat ini adalah untuk membuat semua orang menyadari bahwa karena Tuhan atau keilahian yang sama bersemayam dalam diri setiap orang harus menghormati, mencintai, dan Prabhupada menyela, tidak. Jika dia tinggal di setiap orang, lalu mengapa dia memiliki klaim khusus? Membacakan lagi tabir tersebut. Ya, baik, dia ingat. Kemudian Prabhupada menyela, dia ingat? Bagaimana Tuhan bisa lupa? Itu katanya, itu yang dia katakan. Dia mengatakan bahwa ambil padi atau beras sebagai ilustrasi. Setiap butir beras tertutup sekam. Engkau harus membuang kulitnya untuk mendapatkan sebutir beras. Sekarang sekam dan beras keduanya berasal dari biji yang sama. Beras adalah setara dengan Tuhan dalam diri manusia. Tetapi tetap saja sekam bukanlah beras. Anda tidak bisa mengatakan sekam adalah beras, kata Prabhupada. Dia mengatakan sekam, dia mengatakan beras adalah setara dengan Tuhan dalam diri manusia, sedangkan kulit dapat dibandingkan dengan keinginan yang mengurangi Tuhan menjadi manusia. Di sana Prabhupada mencoba untuk menjelaskan kembali, mempertegas poin yang dimaksudkan oleh Bhagawan Sri Satya Sai Baba, karena di sana ada kesalahpahaman. Tidak, jawab Prabhupada. Oleh karena itu hidup yang ditambah keinginan sama dengan manusia, hidup tanpa keinginan sama dengan Tuhan. Dikutip lagi oleh Prabhupada. Kemudian Prabhupada pendiktir, Anda ingin menjadi Tuhan, tidak mungkin tidak ada keinginan, tetapi Anda tanpa basa-basi berhasrat untuk menjadi Tuhan, meskipun tidak ada bukti dalam susastra. Dalam Bhagavad Gita diterima bahwa para makhluk hidup adalah percikan, bagian yang tak terpisahkan dari Tuhan, Sri Krishna. Dalam Bhagavad Gita diterima bahwa para makhluk hidup merupakan bagian tak terpisahkan dari Tuhan, tetapi bagian yang tidak pernah sama dengan keseluruhan. Ini pernyataan yang benar-benar merusak kalau hal tersebut dikatakan sama menurut Prabhupada, ya. Karena bagian yang karena manusia itu adalah bagian yang tak terpisahkan dari Tuhan, tetapi bagian tidak akan pernah sama dengan keseluruhan. Itu dalam tafsiran dari Prabhupada yang sungguh berbeda dengan apa yang dimaksud oleh Bhagawan Sri Satya Sai Baba. Jadi Anda mengklaim sebagai percikan Tuhan karena setiap makhluk hidup dapat mengklaim, tetapi Anda tidak dapat mengklaim sebagai pribadi tertinggi dengan kekuatan penuh. Karena pernyataan ini sungguh menyesatkan. Anda dapat menunjukkan sedikit sihir, seperti yang juga dapat ditunjukkan oleh pesulap-pesulap lain. Nah, di sini Srila Prabhupada menyindir bahwasanya apa yang dilakukan oleh Bhagawan Sri Satya Sai Baba itu, mukjizat itu adalah sebuah sihir saja, sesuatu yang juga bisa dilakukan oleh para pesulap lain. Ini juga poin-poin yang seringkali diambil, dikutip, di copy paste oleh para pengikutnya untuk sebagai bahan untuk menyanggah keberadaan Bhagawan Sri Satya Sai Baba yang diakui oleh para pemujanya sebagai seorang awatara. Kemudian Prajimya berkata, jadi oleh karena itu klaim Anda sebagai kekuatan penuh sepenuhnya adalah salah. Kemudian Prabhupada dan menghujat dengan cara ini, cari tahu sepenuhnya mayawadi, ya sepenuhnya. Sekarang seseorang dapat mengemukakan satu hal, mereka berkata, baiklah,
Jika seorang avatar datang, jika dia harus menunjukkan segala macam kemewahan dan kekuatan besar, maka dia berkata kadang-kadang inkarnasi menunjukkan ini, tetapi kadang-kadang seperti ketika Sri Chaitanya muncul, dia menunjukkan Wiswarup, atau ini masih bingung, masih mendikte saja. Saya yakin para penonton bingung juga, tapi coba kita bersabar dulu, kita dengarkan transkripnya satu-satu, karena ini berhubungan dengan kesimpulan akhir yang nanti coba saya analisa ya. Prabhupada berkata, tetapi dia tidak pernah menyatakan bahwa aku adalah avatar, tapi kami mengerti dari bukti sastra. Dia tidak pernah mengklaim. Sebaliknya, ketika dia dipanggil sebagai Krishna, dia menutup telinganya. Jangan berkata seperti itu. Dia tidak pernah mengklaim. Dia sepenuhnya menampilkan dirinya sebagai seorang penyembah, bukan bagawan. Oleh karena itu, Gauranga Wada adalah ilegal. Gauranga Nagar itu ilegal. Moha Wada atau semacamnya. Di sini Srila Prabhupada memberikan perbandingan antara Sri Chaitanya Mahaprabhu yang diyakini sebagai inkarnasi dari Sri Krishna itu dengan Bhagawan Sri Satya Sai Baba, di mana Sri Chaitanya Mahaprabhu ketika dia dikatakan sebagai Krishna, ia menutup telinganya, bahkan menutup telinganya. Berbeda dengan Bhagawan Sri Satya Sai Baba yang dikatakan bahwa dia mengakui, dia menyatakan dirinya sebagai awatara itu sendiri. Dengan cara ini temukan pernyataan yang salah dan berikan dia bukti, dia bisa mengklaim itu. Artinya, oke, terima kasih Sri Prabhupada. Ini adalah akhir dari transkrip percakapan tersebut, diskusi untuk membuat surat yang kemudian dikirim kepada Bhagawan Sri Satya Sai Baba. Sedikit membingungkan ya. Sekarang kita coba rangkum isi tulisan tersebut. Jadi kira-kira transkrip perbincangan Srila Prabhupada dengan muridnya Prawijnya akan kita kumpulkan dan jadikan satu sebagai kesimpulannya. Intisari lengkapnya surat tersebut akan terbaca sebagai berikut. Jadi please take attention. Perhatian. Surat yang dikirimkan oleh Srila Prabhupada yang dituliskan oleh muridnya yang dituliskan oleh muridnya Prawijnya ditujukan kepada Bhagawan Sri Satya Sai Baba untuk menyanggah segala pernyataan yang termuat dalam majalah Blitz. Dear Sai Baba, baru-baru ini di koran Blitz yang diterbitkan pada, berikan tanggalnya, kami terkejut menemukan satu artikel yang berjudul Tuhan adalah orang India dan Anda telah mengklaim menjadi inkarnasi Tuhan untuk menyelamatkan masyarakat manusia. Atas dasar apa klaim Anda sebagai inkarnasi Tuhan? Dan apa yang telah Anda lakukan untuk menyelamatkan masyarakat manusia? Maukah Anda menjelaskan untuk pencerahan kami atau banyak dari kita? Kami telah mendapatkan daftar inkarnasi yang tercatat dalam kitab suci Weda dan aktivitasnya masing-masing juga. Jadi di mana catatan dalam kitab suci Weda tentang kemunculan Anda sebagai inkarnasi? Inkarnasi Sri Krishna sepenuhnya dijelaskan dalam Srimad Bhagavatam. Penjelasan Tuhan Sri Krishna itu banyak dan kesemuanya dijelaskan lengkap di dalam Srimad Bhagavatam. Demikian pula inkarnasi Tuhan Ramachandra dan inkarnasi dari Sang Buddha, inkarnasi Tuhan Chaitanya Mahaprabhu. Kami telah mendapatkan informasi lengkap dalam literatur Weda, seperti inkarnasi Tuhan Sri Krishna sebagai Ramachandra, Buddha, ataupun Sri Chaitanya. Lantas di manakah inkarnasi Anda digambarkan? Maukah Anda memberikan referensi? Siapapun bisa mengatakan seperti yang Anda katakan, bahwa yang satu adalah inkarnasi, seperti yang telah menjadi mode atau tren saat ini, yang mengaku-ngaku sebagai penjelmaan Tuhan. Tetapi apakah klaim itu hanya merupakan bukti seseorang menjadi inkarnasi sepenuhnya dari Tuhan? Beberapa klaim tidak sah seperti itu untuk menjadi inkarnasi tentu saja merupakan hal yang konyol. Jadi Anda telah mengklaim dalam keawataran saat ini bahwasanya Anda datang dengan kekuatan penuh dari Tuhan yang tidak berbentuk untuk menyelamatkan umat manusia. Tetapi dalam hal ini pun kita melihat dalam Bhagavad Gita bahwa Tuhan tidak pernah tanpa bentuk. Dia selalu berbentuk. Avyaktim waktim apa namanya timam abudaya param bawam ajanan tumayam anutanam. Bhagavad Gita bab 7 sloka 24. Silakan nanti cari di sana. Orang-orang yang tidak berakal dan tidak mengenaliku mengira bahwa aku telah mengambil bentuk dan kepribadian ini karena pengetahuan mereka yang kecil. Mereka tidak mengetahui sifatku yang lebih tinggi, yang tidak berubah dan yang tertinggi. Itu sesuai dengan terjemahan tafsir dari Srila Prabhupada
yang menyoal Bhagavad Gita bab 7 sloka 24 yang diselipkan dalam surat tersebut sebagai dikte untuk mendikte Bhagawan Sri Satya Sai Baba. Lihat ini slokanya itu. Kemudian dilanjutkan isi surat ini ya. Hanya orang-orang bajingan dan kelas manusia yang kurang cerdas yang berpikir bahwa Tuhan yang tidak berbentuk, dan ketika dia menjelma, dia mengambil bentuk tertentu. Mereka yang menyembah para dewa telah digambarkan sebagai orang-orang yang kurang cerdas, dan di sini para impersonalis digambarkan sebagai cara yang sama. Sri Krishna dalam bentuk pribadinya di sini berbicara di hadapan Arjuna, dan masih karena ketidaktahuannya para impersonalis berpendapat bahwa Tuhan yang Maha Esa akhirnya tidak memiliki bentuk. Yamunacharya, seorang penyembah agung Tuhan dalam garis perguruan dari Ramanujacarya, telah menulis dua syair yang sangat tepat sehubungan dengan hal ini. Dia berkata, "Ya Tuhanku, para penyembah seperti Yasa, Dewa, dan Narada mengetahui bahwa Engkau adalah kepribadian Tuhan yang Maha Esa. Dengan memahami berbagai literatur Weda, seseorang dapat mengetahui karakteristikmu, wujud dan aktivitasmu, dan dengan demikian ia dapat memahami bahwa Engkau adalah personalitas tertinggi Tuhan yang Maha Esa. Tetapi mereka yang berada dalam sifat nafsu atau kebodohan, setan, orang-orang yang bukan penyembah tidak dapat memahamimu. Mereka tidak dapat memahamimu, betapapun ahlinya orang-orang yang bukan penyembah seperti itu dalam membahas Vedanta dan Upanishad serta kitab-kitab Weda lainnya secara teratur. Tidak mungkinlah bagi mereka untuk memahami personalitas Tuhan yang Maha Esa." Dalam Brahma Samhita dinyatakan bahwa personalitas Tuhan yang Maha Esa tidak dapat dipahami hanya dengan mempelajari literatur Vedanta. Hanya dengan rahmat Tuhan yang Maha Esa, kepribadian Tuhan yang Maha Esa dapat diketahui. Oleh karena itu dalam syair ini dinyatakan dengan jelas bahwa bukan hanya para penyembah para dewa yang kurang cerdas, tetapi juga mereka yang bukan penyembah yang terlibat dalam Vedanta dan berspekulasi tentang sastra Weda. Dalam Bhagavad Gita bab 10 sloka 12 dan 13 juga dijelaskan sebagai berikut. Arjuna uwaca param brahma param dhamma pavitram paramam bhava purusam saswatam divyam adi dewam ajam vibu ahuswam resaya sarve dewa sir narada stata asito dewala vyasa swayam caiva bravisimi. Arjuna berkata, Anda adalah kepribadian Tuhan yang Maha Esa, tempat tinggal tertinggi yang Maha Suci, kebenaran mutlak. Anda adalah yang Maha Abadi, yang rohani dan melampaui dunia ini, kepribadian yang asli dan tidak terlahirkan, dan yang Maha Besar. Semua resi yang mulia seperti Narada, Asita, Dewala, dan Vyasa membenarkan kenyataan ini tentang Anda, dan sekarang Anda sendiri menyatakan hal demikian kepada hamba. Dengan memahami berbagai literatur Weda, seseorang dapat mengetahui karakteristikmu, wujudmu, aktivitasmu, dan dengan demikian ia dapat memahami bahwa engkau adalah kepribadian Tuhan yang Maha Esa. Itu arti dari sloka Bhagavad Gita bab 10 sloka 12 dan 13. Kemudian lanjut, dalam surat ini dituliskan, di sana ada kalimat Purusam Saswatam Divyam. Jadi di sini Arjuna menyebut Sri Krishna sebagai Aswatam Purusam, personalitas Tuhan yang Maha Esa untuk selama-lamanya. Tidak pernah diakui bahwa Tuhan yang Maha Esa pada mulanya ada impersonal. Purusam Saswatam Etatam Mani yang mam wadasi kesawa nahi bagawan vyaktim widur dewa nadanawaha. Bab 10 sloka 14 ayat. Kemudian Prabhupada mendikte, jadi seseorang harus menerima pernyataan Krishna, personalitas tertinggi Tuhan yang Maha Esa. Bagaimana dia pada mulanya adalah purusa atau pribadi. Brahman impersonal adalah perluasan pancaran sinar tubuh pribadinya, persis seperti sinar matahari adalah perluasan sinar Dewa Matahari Vivaswan. Vivaswan adalah seseorang yang berada dalam bola matahari, dan Krishna juga adalah seseorang yang berbicara tentang filosofis Bhagavad Gita jauh-jauh hari sebelumnya. Bertahun-tahun sebelum beliau berbicara hal yang sama kepada Arjuna. Imam Viwaswate Yogam Proktawam Aham Avyayam. Bhagavad Gita bab 4 sloka 1 di sana juga dijelaskan seperti itu. Oleh karena itu kesimpulannya adalah bahwa pada mulanya Tuhan selalu berupa pribadi. Brahman bersifat impersonal atau ekspansi dari Tuhan yang berpribadi. Dengan kata lain, Tuhan yang personal bukan dari Brahman yang impersonal, tetapi Brahman yang impersonal lah berasal dari yang personal. Lantas di Bhagavad Gita bab 2 secara terang benderang juga dikatakan, Nati ewaham jat
tu nasan natwam nimi jana dipa na caiwa nabawi syama sarwi wayang atah barang. Tidak pernah ada waktu ketika saya tidak ada atau Anda dan semua raja ini atau di masa depan tidak akan ada di antara kita yang berhenti untuk ada. Jadi Krishna secara pribadi telah mengatakan kepada Arjuna bahwa di masa lampau ia adalah seorang manusia, bukan seperti Brahman yang impersonal seperti yang Anda katakan. Krishna sebagai pribadi berkata kepada Arjuna bahwa keduanya ada di masa lampau sebagai personalitas, sebagai pribadi, dan mereka akan tetap menjadi pribadi di masa depan. Jadi tanpa mengetahui semua pengetahuan ini, seorang Buddha atau orang yang bodoh menerima inkarnasi Tuhan sebagai datang dari peniru. Awajanan Imam Muda Manusim Tanum Asritam. Prabhupada kembali mengutip Bhagavad Gita bab 9 sloka 11. Selain dari tulisan ini, Anda juga mengatakan bahwa misi dari Awatara saat ini adalah untuk membuat semua orang menyadari bahwa karena Tuhan atau keilahian yang sama bersemayam dalam diri setiap orang harus saling menghormati dan mencintai. Kemudian ada lagi kalimat janggal lainnya yang menyatakan bahwa penyatuan Tuhan dalam manusia dan manusia dalam Tuhan sebagai dasar agama. Bagi saya ini adalah sungguh suatu kejahatan, sebab Tuhan selalu berbeda dari manusia. Pernyataan Anda itu cukup ngawur, kata Srila Prabhupada kepada Bhagawan Sri Satya Sai Baba dalam tulisan dalam surat yang disampaikan. Bagaimana mungkin Anda bisa tinggal dalam diri setiap orang? Anda ingin menjadi Tuhan. Tidak mungkin tidak ada keinginan, tetapi Anda tanpa basa-basi berhasrat untuk menjadi Tuhan. Meskipun tidak ada bukti dalam susastra yang menyebutkan hal itu. Dalam Bhagavad Gita diterima bahwa para makhluk hidup adalah percikan, bagian yang tak terpisahkan dari Tuhan, Krishna, sedangkan bagian tidak pernah akan sama dengan keseluruhan. Tafsiran Anda benar-benar merusak, kata Srila Prabhupada. Seperti mendikte, Anda ngerti ya dengan Bhagavad Gita itu. Di sini dikatakan bahwasanya dalam Bhagavad Gita bahwa memang Atman itu adalah bagian percikan dari Tuhan, tetapi bagian tidak akan pernah dengan keseluruhan. Do you understand? Nah, kira-kira bahasanya seperti itu. Jadi, Anda dapat mengklaim sebagai percikan Tuhan karena setiap makhluk hidup dapat mengklaim, tetapi Anda tidak bisa mengklaim diri sebagai kepribadian tertinggi dengan kekuatan penuh, sebab pernyataan itu benar-benar menyesatkan. Anda dapat menunjukkan sedikit sihir seperti yang juga dapat ditunjukkan oleh para pesulap lain, tetapi Anda tidak dapat menunjukkan sihir sepenuhnya seperti yang dilakukan atau ditunjukkan Krishna atau Sri Ramachandra. Oleh karena itu, klaim Anda sebagai kekuatan penuh sepenuhnya adalah salah dan menghujat. Nah, bagaimana? Sudah mulai gerah? Tidak usah gerah, santai saja. Jadi apa yang dikatakan oleh Srila Prabhupada kepada Bhagawan Sri Satya Sai Baba, ya bahasanya agak keras juga. Tetapi para pemuja Bhagawan Sri Satya Sai Baba, stay cool, tidak usah terpancing, tidak usah gerah. Dan ngapain juga guru kita Bhagawan Sri Satya Sai Baba juga tidak ambil pusing, dihina-hinakan, bahkan ada penghinaan yang jauh lebih keras daripada itu. Ngapain? Itu kan tidak menuju kepada sang dehi, hanya kepada deha. Jika kita mengikuti Bhagawan Sri Satya Sai Baba, ya coba follow the master, santai saja orang. Ya tentu saja ada batas kesabaran, tapi ya kita belajar untuk menerima hal tersebut, bahwasanya dia belum benar-benar memahami kita. Dia hanya bisa seseorang yang mencerca demikian, mencaci maki atau menghinakan dan lain sebagainya, bahasa-bahasa tersebut membuktikan bahwa mereka sesungguhnya belum sepenuhnya bisa mengenal orang yang dicaci maki tersebut. Jadi ya simpel saja, kita baik-baik saja. Kita baik-baik saja sesama pengikut spiritual, sesama orang-orang yang ingin menemui Tuhan, mendapatkan rahmat Tuhan dalam jalan yang berbeda. Oke, santai. Seorang spiritual sejati harus bisa kalem, menerima informasi yang kadang terkesan keras dan cadas, tapi sebagaimana semboyan hidup, simple like high thinking. Maka mari kita coba kaji peristiwa pembuatan surat Srila Prabhupada itu kepada Sai Baba.